20 menit saja. Nanti insya Allah di akhir 2024 itu akan sampai ke Payakumbuh kalian, Payakumbuh. Oleh sebab itu perkembangan ekonomi Kota Pekanbaru sangatlah cepat. Kemudian Kota Pekanbaru ini di data Kesbangpol terdapat lebih kurang 37 suku bangsa ya, etnis di Kota Pekanbaru ini, mulai dari Minang, Batak, Maluku dan lain-lain, bahkan Papua ada asosiasinya di Kota Pekanbaru ini. Sehingga Kota Pekanbaru ini merupakan kota yang sangat heterogen, dan Pekanbaru tidak membedakan semua suku yang ada di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru ini kita berpegang teguh kepada adat Melayu Pekanbaru. Semua elemen masyarakat mesti patuh pada adat suku Melayu di Kota Pekanbaru. Nah, di Pekanbaru nggak ada orang Padang, Pak, nggak ada orang Medan, nggak ada juga orang Jambi. Yang ada itu adalah orang Melayu Pekanbaru, asal Padang, asal Sumbar, dan juga asal Medan. Kita ini semua orang Pekanbaru, walaupun kita berbeda-beda asalnya. Inilah yang kita bangun kebersamaan di Kota Pekanbaru ini, membangun sebuah budaya dan esprit de corps bahwa kita mesti mencintai Kota Pekanbaru. Bapak Ibu sekalian, karena keheterogenan masyarakat Kota Pekanbaru, kami pemerintah Kota Pekanbaru menjamin upaya-upaya bagaimana memajukan Kota Pekanbaru ini dengan baik. Di sektor infrastruktur, tadi kami sebutkan bahwa tol itu big bone-nya di Pekanbaru, dan kita juga membangun perkantoran, dan juga kita memperbaiki jalan-jalan kita, berlubang, banjir dan lain-lain. Ini adalah masalah-masalah klasik kota besar. Karena Kota Pekanbaru ini dengan jumlah penduduk 1,2, kita ini termasuk kota metropolitan, Pak. Baik dari sisi ekonomi, penduduk, dan juga kewilayahan. Nah, kota metropolitan Pekansekawan, Pekanbaru sebagai kota utama, itu jumlah penduduknya 2,2 juta, Pak. Jadi interland yang ada di Kampar, Pelalawan, dan Siak itu kita melakukan pembangunannya bukan lagi sektor Pekanbarunya, tetapi kewilayahannya, Bang Darmansyah. Karena orang Kampar dengan orang Pekanbaru itu udah menyatu, nggak kelihatan lagi. Sama dengan Jakarta dengan Bekasi, nggak tahu kita batas kotanya yang mana. Paling-paling kita periksa KTP-nya. Nah, oleh sebab itu kami di Pekanbaru ini nggak lihat ini orang mana. Yang penting siapa yang berkomitmen terhadap orang Pekanbaru, pembangunan Kota Pekanbaru, kita akan berikan fasilitas-fasilitas, Pak. Di sektor kesehatan misalnya, kalau Bapak tadi alhamdulillah Pasaman sudah UHC, Universal Health Coverage. Ini luar biasa, Bang Darmansyah. Ibu saya itu orang Simpang Tonang, Pak. Ya. Waktu saya kecil, keluarga saya di Simpang Tonang itu kalau bawa ke rumah sakit itu pakai bambu, ditaruh kain sarung ya, ditaruh orangnya di bawah, digendong. Jadi kalau sekarang udah UHC itu luar biasa. Saya sangat bangga dengan Pasaman. Ketika saya sekolah pernah SMP, saya pernah SMP di sana, Pak. Saya SMP 2 Rao, SMP standar. Itu masih jarang orang punya mobil, Bang Darmansyah. Satu-satu aja, paling-paling HBR. Kemudian ada tuh yang punya bioskop itu siapa? Si Kolol itu ya. Nah, Thomas. Kalau si Thomas yang punya bioskop sekarang itu dulu masih biasa-biasa aja. Tapi beberapa waktu yang lalu saya ke Pasaman, saya lihat setiap rumah itu pasti ada mobilnya, Bang Sukri. Udah sangat maju Pasaman gitu ya. Oleh sebab itu makanya saya menyemangati adik-adik yang dari Pasaman, tadi saya lihat aktif. Kita harus pegang filosofi itu apa? Anak Medan itu, Pak.
Anak Medan itu kambing di kampung sendiri, tapi jadi banteng di perantauan. Jadi bukan berarti kita bisa sukses di perantauan ini dengan begitu-begitu saja, tapi penuh dengan perjuangan, liku-liku, nggak punya keluarga, nggak punya ini, tapi kita bisa sukses. Makanya saya sampaikan anak-anak Pasaman pasti bisa sukses. Sepanjang itu tadi, jangan jadi kambing, tapi jadi banteng. Bahkan mungkin bisa menjadi kuda Troya yang punya kinerja tinggi. Nah ini tadi Bu Eva titipkan kalau ada anak Pasaman tolong dibantu dan lain-lain, pasti kita bantu, pasti. Tapi ya bagaimana bisa mensinergikan diri dengan kawan-kawan Kota Pekanbaru. Saya juga sampaikan Pak Wagub, kalian kalau udah kuliah di sini jangan kepengen pulang, tapi sampai di kampung ngedemo wali kota atau demo bupati lagi gitu kan. Jadi kalau udah belajar negeri orang itu pulangnya itu harus sukses, jangan mengkritisi gitu ya, justru membangun kampung sendiri. Bapak Ibu sekalian, kami di Kota Pekanbaru di sektor kesehatan juga Pak Bupati, kita punya program namanya dokter on call 24 jam. Walaupun kota masih ada masyarakat kita yang miskin ekstrim, lebih kurang 3.000 jiwa. Nah, kita berikan program dokter on call 24 jam. Siapapun masyarakat Kota Pekanbaru yang sakit, nggak bisa akses terhadap sarana kesehatan, baik puskesmas dan rumah sakit, cukup telepon 112 Pak Bupati. 30 menit ambulan, dokter dan perawat sampai di rumahnya, tergantung diagnosanya. Kalau dia misalnya bisa diobati di rumah, kita kasih obat, tapi kalau nggak bisa kita rujuk ke rumah sakit. Kemudian Pekanbaru juga udah UHC Pak, dari 1,2 juta itu kita mesti menganggarkan lebih kurang 42 miliar satu tahun untuk UHC. Untung provinsi, Pak Gubernur itu mau bantu Bang Darmansyah, kita dibantu provinsi sebagian. Kemudian kita juga melakukan perbaikan data-data DTKS di Kemensos supaya yang tertanggung itu benar-benar orang yang membutuhkannya. Nah, manakala orang sakit di Kota Pekanbaru dirujuk ke rumah sakit, langsung ditanggung oleh BPJS atau UHC. 141 jenis penyakit yang ada ditanggung oleh BPJS, Bang Darmansyah. Kemudian saya juga bangga, dulu saya sekolah di sana nggak pernah dapat beasiswa, tapi saya sekolah di Riau 3 tahun saya dapat beasiswa Super Smart. Kalau sekarang Pasaman sudah ada beasiswa, itu luar biasa Pak ya. Kami Kota Pekanbaru juga memberikan beasiswa kepada anak-anak sekolah dan anak-anak berprestasi. Jadi sampai dengan triwulan ini kita udah menyalurkan 400 orang anak Kota Pekanbaru. Kemudian di perubahan ini kita akan tambah 400 lagi. Artinya kita ingin masyarakat anak-anak Kota Pekanbaru yang berasal dari berbagai etnis juga mendapatkan pendidikan yang layak dan mendapatkan penghargaan yang layak. Anak-anak yang mendapatkan prestasi baik itu juga kita berikan apresiasi dari Kota Pekanbaru ini. Kemudian selain beasiswa, kita juga membenahi fasilitas ini kita Pak, pendidikan kita. Setiap tahun anak SMP yang tamat itu, anak SD yang tamat sekolah itu 2.000 Pak. Sementara SMP kita tuh hanya mampu menampung lebih kurang 9.000, hampir 10.000 Pak, yang mesti kita carikan tempat sekolahnya setiap tahun ini. Nah, oleh sebab itu tugas-tugas ini selalu kita emban dengan baik sehingga masyarakat kita juga bisa mendapatkan pendidikan dan perekonomian yang layak. Di sektor ekonomi, kami Kota Pekanbaru, saya tahu nih saudara-saudara dari Pasaman ini banyak yang di pasar, di mana gitu ya.
kita memberikan subsidi bunga Pak terhadap pinjaman UMKM sebesar 9%. Nah, jadi kalau bunganya misalnya KUR itu 12%, 9% ditanggung pemerintah, sisanya dibayar oleh yang pinjam. Kita juga membangun pusat showroom ya bagi UMKM di Kota Pekanbaru ini. Kita sulap rumah wakil wali kota menjadi showroom UMKM. Harapannya nanti UKM-UKM unggul ini bisa dipasarkan di sana. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan inflasi, Pak. Inflasi Kota Pekanbaru ini di 4 tahun terakhir itu kita 4 bulan terakhir itu kita deflasi. Kita sangat dipengaruhi oleh produksi Sumbar, Pak. Jadi cabai dari Sumbar, sayur dari Sumbar, padi dari mana. Jadi manakala suatu saat Pasaman itu surplus beras, kita beli, Pak. Ya. Jadi bisa bekerja sama antara Pasaman dengan Kota Pekanbaru berkaitan dengan produksi beras misalnya. Kemarin saya terima kasih kepada keluarga Katiagan tadi Pak Wali ya. Mereka menawarkan ikan asin dari Sasa itu bisa dipasarkan di Pekanbaru. Nggak apa-apa. Nanti kami akan beli melalui koperasi atau dibeli melalui PT Sarana Pangan Madani ya. Jadi Kota Pekanbaru punya BUMD yang khusus menangani pangan, namanya PT Sarana Pangan Madani. Nanti produksi-produksi dari luar itu kita terima di sini dan kita jual dengan harga terjangkau bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Bapak Ibu sekalian, saya kira kita ini mesti terbuka untuk melihat kesempatan-kesempatan usaha yang baik bagi Pasaman. Kota Pekanbaru ini merupakan produsen, silakan dilihat peluangnya apa. Nanti kami fasilitasi khusus untuk masyarakat Pasaman di Kota Pekanbaru. Bapak Ibu sekalian, saya sangat rindu berkumpul dengan kawan-kawan Pasaman. Biasanya saya jarang Pasaman Dailing, Pak Darmansyah. Tapi selama dulu dekat Pak Wakil Bupati, saya Pasaman Dailing terus saja. Pasaman Dailing terus. Nah, jadi ini merupakan sarana bagi kita bagaimana kawan-kawan Pasaman juga bisa eksis di Kota Pekanbaru ini. Saya baca sejarah Riau, Bapak Ibu sekalian. Saya bangun jalan, Pak, Pekanbaru Bangkinang ya. Kalau keluar dari Pekanbaru langsung highway 2 jalur itu dibangun waktu saya jadi Kadis PU di Kampar ya. Saya melobi proyek itu, Pak, 285 miliar multi years dari Kementerian PUPR. Saya lobi lewat asosiasi pejabat eselon 1 asal Sumbar, Pak. Jadi kalau dilihat dari sisi SDM, Sumbar ini dari dulu lebih maju dari beberapa provinsi yang ada di Sumatera ini. Sampai ada paguyuban eselon 1-nya, Pak. Artinya kalau ada paguyuban lebih dari 10 eselon 1 kan, Pak Darmansyah. Kita orang Riau ini sekarang saya hitung-hitung baru 4.